Palestina di dunia kuno, merupakan bagian dari wilayah yang dikenal sebagai Kanaan, di mana kerajaan Israel dan Yehuda pernah berada. Istilah Palestina, pada awalnya merupakan sebutan untuk sebuah wilayah di Kanaan Selatan yang sebagian kecilnya diduduki oleh orang-orang yang dikenal sebagai orang Filistin. Orang Kanaan Fenisia, dan orang Israel, semuanya memantapkan diri di daerah itu jauh lebih awal. Seluruh wilayah Kanaan ini, merupakan bagian dari apa yang disebut wilayah bulan sabit subur. Tanah tersebut awalnya dihuni oleh pemburu dan pengumpul makanan atau bangsa nomaden yang kemungkinan besar bermigrasi dari Mesopotamia. Tetapi mereka menjadi petani, dan menetap di sana pada zaman perunggu awal sekitar tahun 3300 sampai 2000 sebelum Masehi. Mengenai penamaan Palestina itu sendiri, Palestina ini diperkirakan berasal dari kata pleset, yang artinya akar palas, ramuan yang dapat dimakan yang dibawa oleh suku-suku yang bermigrasi, yang melambangkan masyarakat nomaden, atau sebagai sebutan Yunani untuk orang Filistin nomaden. Sedangkan penulis Tom Robbins mengemukakan bahwa istilah Palestina berasal dari Pales, dewa kuno yang disembah di wilayah Kanaan. Jika demikian maka Palestina berarti negeri Pales. Telah ditetapkan bahwa ada dewa androgini bernama Pales yang disebut dalam teks sebagai dewa dan dewi, yang diakui oleh orang Romawi sebagai dewa pelindung para gembala dan domba-domba yang digembalanya. Dan festivalnya dirayakan pada tanggal 21 April dan tanggal 7 Juli di Roma, di daerah Bukit Palatin. Namun, tidak ada dokumentasi dari zaman kuno yang menghubungkan dewa ini dengan nama wilayah Palestina, dan kemungkinan besar, nama itu berasal dari bahasa Yunani untuk tanah orang Filistin. Apalagi setelah Herodotus menggunakan istilah tersebut, dalam karyanya pada abad ke-5 sebelum Masehi. Banyak penulis lain mengadopsinya dalam bahasa mereka sendiri dan Palestina secara bertahap menggantikan Kanaan sebagai nama wilayah tersebut. Wilayah Palestina merupakan salah satu situs paling awal yang dijadikan tempat tinggal manusia di dunia. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa terdapat komunitas pemburu dan pengumpul makanan yang hidup secara nomaden di wilayah tersebut sebelum 10.000 sebelum Masehi. Pada zaman perunggu awal, permukiman permanen didirikan, dan komunitas masyarakat pertanian berkembang. Selanjutnya, penduduk Palestina ini mulai melakukan perdagangan dengan wilayah lainnya, dikarenakan lokasinya ada di antara kota-kota Mesopotamia dan kota-kota Arab serta Mesir. Palestina menjadi pusat perdagangan penting, sehingga menarik perhatian Raja Sargon Agung yang memerintah tahun 2334 hingga 2279 sebelum Masehi, dan yang memasukkan wilayah itu ke dalam Kekaisaran Akadianya tahun 2300 sebelum Masehi. Setelah Kekaisaran Akadia hancur, wilayah ini silih berganti dikuasai oleh bangsa Guti, Elam, dan Amori hingga pada tahun 2083 sebelum Masehi. Dan masa setelahnya, perdagangan semakin berkembang, apalagi setelah munculnya istilah perdagangan internasional. Perdagangan internasional pertama kali dilakukan oleh bangsa Fenisia dengan pelabuhan Baiblosnya yang sangat ramai, dengan bangsa Mesir pada tahun 2000 sebelum Masehi. Mesir adalah mitra perdagangan paling berpengaruh dengan bangsa-bangsa yang berada di kawasan itu. Wilayah Palestina, yang dilalui oleh perdagangan itu menjadi ikut merasa diuntungkan. Hingga akhirnya datanglah orang-orang Semit yang dikenal sebagai Hyksos pada tahun 1725 sebelum Masehi. Bangsa Hyksos ini dikenal dalam prasasti Mesir kuno hanya sebagai raja asing yang berhasil menguasai Mesir, dan mampu menggunakan Palestina untuk mendapatkan pijakan untuk menguasai daerah bulan sabit subur ini atau daerah Levan. Namun pada tahun 1570, mereka diusir oleh Fir'aun Ahmus pertama dari Tebes. Kampanye Ahmus pertama mengejar Hyksos ke utara melalui Palestina kemudian ke Suriah, meninggalkan kota-kota yang hancur dan komunitas yang tersebar di belakangnya, termasuk juga daerah Palestina ini.
setelah pengusiran Hiksos, kota-kota Palestina dibangun kembali, dan Ahmus pertama menggabungkan wilayah itu ke dalam Kekaisaran Mesir yang baru dibentuknya atau juga disebut sebagai periode kerajaan baru. Dan pada masa pemerintahan Tutmos ketiga, orang yang dikenal sebagai Habiru mengganggu perdamaian dengan menyerang dan menjarah wilayah Palestina ini. Namun berhasil dihancurkan. Selain orang-orang Habiru, pada masa Fir'aun Ramses ketiga, wilayah Kanaan atau Palestina ini juga diserang oleh bangsa lain, yang dikenal sebagai orang laut. Orang laut ini tidak diketahui asal-usulnya, yang jelas mereka membuat kekacauan di wilayah Mesir dan Levan. Serangan orang laut tersebut berbarengan waktunya dengan kebangkitan Asyur dari Mesopotamia. Saat kebangkitan Asyur ini, muncul kerajaan baru di daerah Levan, yaitu kerajaan Israel bersatu. Pada saat kerajaan ini berdiri, sudah ada bangsa yang mendiami di wilayah Kanaan Selatan, yaitu bangsa Filistin. Menurut narasi Alkitab, orang Filistin terorganisir dan cukup efisien untuk menyebabkan banyak masalah bagi suku-suku dan kota-kota Israel awal. Mereka merupakan ancaman yang signifikan bagi Raja Saul dari Israel, dan baru bisa dikalahkan oleh penerusnya, yaitu Raja Daud, dan masih menjadi musuh Israel di bawah Raja Salomo. Tetapi terlepas dari kemenangan Israel atas mereka, mereka terus berkembang di sepanjang pantai. Pada 722 sebelum Masehi, wilayah itu dikuasai oleh Asyur dan kerajaan Israel dihancurkan. Pada saat yang sama, orang Filistin ditundukkan sepenuhnya dan kehilangan otonomi mereka. Kekaisaran Neo-Asyur mengklaim bahwa Palestina berada dalam kekuasaan raja mereka, yaitu Sanserib, yang meluncurkan kampanye militer di wilayah tersebut pada 703 sebelum Masehi. Meskipun ia gagal merebut Yerusalem, ia berhasil menjadikan Yehuda sebagai negara bawahan. Asyur menguasai wilayah itu sampai jatuhnya kerajaan mereka pada 612 sebelum Masehi. Asyur dihancurkan oleh koalisi yang dipimpin oleh Babilonia dan Media. Tak lama setelah itu, Babilonia menginvasi Palestina pada 598 dan menjarah Yerusalem, menghancurkan kuil Sulaiman, dan membawa orang-orang ke Babylon. Orang Israel kembali ke Babel, suatu periode dalam sejarah Yahudi yang dikenal sebagai pembuangan Babilonia. Selanjutnya, Babilonia jatuh ke tangan Kores Agung, yang menguasai wilayah itu dan memasukkannya ke dalam Kekaisaran Ahaimenid. Kores Agung mengizinkan orang-orang Yahudi kembali dari Babel ke tanah air mereka, namun tak berselang lama, Kekaisaran Persia jatuh ke tangan Alexander Agung, yang secara otomatis mendapatkan pula wilayah Palestina, dan setelah dia, Seleukus menguasai wilayah itu sampai sekitar 168 sebelum Masehi. Pada masanya terjadi pemberontakan Makabe. Pemberontakan ini bertujuan melawan pemerintahan asing dan pemaksaan agama asing. Dan selanjutnya, mereka kemudian mendirikan dinasti Hasmonean, yaitu kerajaan Yudea merdeka terakhir. Dinasti Hasmonean awalnya berhasil menjalankan dan membangkitkan kembali kerajaan Yudea ini. Namun ketika itu, Kekaisaran Romawi mulai menginvasi daerah Levan, dan berhasil pula menguasai wilayah ini pada tahun 63 sebelum Masehi. Dan selanjutnya, setelah Augustus menjadi kaisar, Palestina menjadi sebuah provinsi yang dikenal sebagai Yudea Romawi. Namun ketika bangsa Romawi mengangkat seorang raja pilihan mereka, yaitu Herodes Agung, untuk memerintah wilayah itu, Herodes Agung melakukan pungutan pajak yang besar di Yudea Romawi ini, seperti yang mereka lakukan di provinsi-provinsi lain di Kekaisaran. Namun, orang-orang di daerah ini, termasuk orang Filistin dan Israel, membenci pemerintahan dan pendudukan Romawi, hingga terjadilah Perang Yahudi Romawi. Perang Yahudi Romawi pertama terjadi tahun 66 sampai 73 Masehi. Kaisar Titus menghancurkan Yerusalem, termasuk Bait Suci kedua, dan hanya menyisakan tembok barat, dan membantai orang-orang Yahudi di sana. Namun selanjutnya mereka banyak juga yang dibebaskan, dengan alasan memberi kesempatan lagi untuk menganut budaya dan kepercayaan agama mereka sendiri.
dan syaratnya, mereka masih harus berada di bawah kekuasaan Romawi. Setelah damai beberapa tahun, kemudian pada tahun 115 sampai 117 Masehi terjadi konflik kembali antara Yahudi kepada Romawi. Konflik yang dikenal sebagai Perang Kitos. Konflik ini juga berakhir dengan kemenangan Romawi dan berakhir dengan perdamaian antara keduanya. Namun, pada tahun 132 Masehi, pemberontakan Bar Kokhba pecah, dan terbukti menjadi yang paling merugikan bagi kedua belah pihak. Orang Yudea menderita korban yang lebih parah dengan lebih dari 500.000 tewas, tidak termasuk warga sipil lainnya. Kaisar Hadrian sangat marah dengan perlawanan Yahudi, sehingga ia merubah nama wilayah itu menjadi Provinsi Syria Palestina. Kaisar Hadrian mengusir semua orang Yahudi dari wilayah tersebut. Dan orang-orang Yudea akhirnya harus membangun kotanya sendiri, yang bernama Aelia Capitolina di atas reruntuhan Yerusalem. Pemberontakan Bar Kokhba adalah perlawanan terakhir yang dilakukan orang-orang Yudea, dan membuat wilayah Palestina ini kembali tetap berada di kekuasaan Romawi. Setelah Kekaisaran Romawi terpecah menjadi dua, Kekaisaran Romawi Barat menguasai Eropa dan Kekaisaran Timur atau kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium, yang mengatur urusan di daerah Levan, tentu saja, menguasai Syria Palestina. Ketika Kaisar Konstantin berkuasa, dia melegitimasi agama Kristen dan menjadikannya agama negara. Syria Palestina menjadi provinsi Kristen dan pusat penting bagi kepercayaan baru. Hal tersebut terjadi hingga munculnya kekuatan baru, yaitu kebangkitan Islam. Tentara Muslim dari Arabia menguasai daerah itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan Syria Palestina dijadikan distrik militer Palestina. Orang-orang Muslim merasa bahwa mereka memiliki kepentingan keagamaan yang sama besarnya dengan orang-orang Kristen atau Yahudi sebelum mereka. Dan mereka pun menjadikan daerah itu menjadi kekuasaan Islam, serta menjadikan agama Islam menjadi agama yang harus berkembang di sana. Masa selanjutnya Palestina kemudian disebut oleh orang Kristen Eropa sebagai Tanah Suci. Dan Perang Salib pertama diluncurkan untuk memenangkan kembali daerah itu dari pendudukan Muslim pada tahun 1096 Masehi. Upaya ini diikuti oleh lebih banyak pasukan-pasukan Eropa Barat yang didukung oleh Kekaisaran Bizantium. Perang memperebutkan wilayah ini terjadi hingga 1272 Masehi. Dengan biaya yang besar, dan jumlah korban banyak, mereka tidak bisa menguasai daerah ini. Hingga masa kejatuhan Kekaisaran Bizantium pada 1453 Masehi, daerah Palestina masih dikuasai oleh orang Islam, yang dipegang oleh Turki Ottoman. Wilayah ini terus diperebutkan selama beberapa abad berikutnya sampai Inggris melibatkan diri pada tahun 1915 Masehi selama Perang Dunia I, di mana kekuatan Barat pertama kali menyusun rencana untuk membagi Timur Tengah untuk tujuan dan keuntungan mereka sendiri, sudah bukan untuk kepentingan agama dan budaya, hingga membuat Palestina terus menjadi wilayah yang dilanda perang, dan banyak diperebutkan pula selama Perang Dunia II untuk dijadikan basis bagi kekuatan Nazi Jerman dan Inggris. Namun setelah Perang Dunia berakhir, Inggris melepaskan mandat atas wilayah itu, dan PBB mendeklarasikan wilayah itu sebagai negara Israel, dan menetapkannya sebagai tanah air bagi orang-orang Yahudi. Mandat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ini sangat kontroversial sehingga menjadikan kawasan ini terus bermasalah di masa sekarang, seperti layaknya di zaman kuno. Daerah ini kini masih menjadi daerah konflik yang belum berakhir dan belum terselesaikan.